Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kita mengenal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan kita sering mendengar jika terjadi kecelakaan sudah dipastikan pasti pengemudi angkutan yang akan dijadikan tersangka. Nah, memang di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bunyinya seperti itu di pasal 310. Jadi pengemudi yang menghilangkan nyawa ketika terjadi kecelakaan, maka dia akan terkena sanksi pidana. Nah, sayangnya di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini tidak menjelaskan secara implisit mana pengemudi pribadi dan mana pengemudi angkutan niaga. Kenapa? Pengemudi pribadi itu tidak bisa diperlakukan seperti angkutan niaga. Begitu sebaliknya. Angkutan niaga pun tidak bisa diperlakukan seperti pengemudi angkutan pribadi. Karena apa? Pengemudi angkutan niaga ini bekerja di sebuah perusahaan. Jadi bukan kemauannya sendiri ketika dia bertransportasi. Nah, dalam hal ini perusahaan angkutan ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ketika dia menyelenggarakan perusahaan angkutan. Jadi tidak serta-merta pengemudi keinginannya sendiri berangkat bawa muatan. Nah, mari kita jelaskan. Perlu kita ketahui bersama, kecelakaan lalu lintas terutama yang melibatkan angkutan jalan seringkali berujung pada pengemudi, ya, kita garis bawahi sebagai pihak yang disalahkan dan dijadikan terpidana. Namun seringkali tidak diperhatikan bahwa banyak faktor yang lebih kompleks yang turut berperan dalam terjadinya kecelakaan tersebut, terutama yang berkaitan dengan peran perusahaan angkutan atau pengelola jalan di sini. Karena ada pengelola jalan juga harus bertanggung jawab. Jadi kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan memberikan peluang bagi kelalaian yang dilakukan oleh korporasi untuk tidak bertanggung jawab di dalam permasalahan kecelakaan lalu lintas. Hal ini mengarah pada ketidakadilan. Karena peran korporasi dalam kecelakaan sering kali terabaikan. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan prinsip hukum yang lebih tinggi dan lebih umum terkait hak hidup manusia sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di dalam membedah kasus kita harus menggunakan dasar hukum yang tepat. Apa dasar hukumnya? Tentunya kita juga harus melihat kan, dasar hukum kejahatan korporat dan hak hidup dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional setiap warga negara Indonesia memiliki hak hidup untuk dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak hidup ini harus dilindungi oleh negara. Dan salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan memastikan keselamatan dalam penggunaan angkutan umum dan manusia-manusia yang berada di jalan raya, pengguna kendaraan lainnya. Dalam hal ini kejahatan korporat yang melibatkan kelalaian atau pembiaran oleh perusahaan angkutan atau pengelola jalan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup tersebut. Orang sedang ngantri, tiba-tiba tabrak dari belakang. Itu nyawanya sudah direnggut oleh korporat yang menyelenggarakan angkutan. Nah, dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak secara tegas mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu diperlukan integrasi antara lex specialis
Undang-undang LHJ dan Lex Superior, yaitu undang-undang yang lebih tinggi seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak hidup setiap individu yang menggunakan angkutan umum atau yang berada di jalan. Mereka harus dilindungi. Kalau menggunakan lex spesialis saja, kapan kejahatan ini akan terungkap? Inilah bagaimana penerapan lex superior derogat legi inferiori dan lex spesialis derogat legi generali. Ya, kita harus dipadukan. Kalau hanya menggunakan lex spesialis nggak akan ketemu. Prinsip hukum lex superior derogat legi inferiori, hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, dan lex spesialis derogat legi generali, hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum, dapat diterapkan dalam konteks ini untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ada lex spesialis dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan, jika melibatkan kejahatan korporat yang membahayakan keselamatan manusia, hukum yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak hidup dapat digunakan untuk menegakkan prinsip perlindungan hak hidup ini. Juga berlaku untuk perusahaan yang terlibat dalam kecelakaan seperti perusahaan angkutan yang mengabaikan standar keselamatan, tidak merawat kendaraan, mempekerjakan pengemudi yang tidak kompeten, tentunya juga ini suatu kejahatan. Dalam hal ini, apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian perusahaan angkutan atau pengelola jalan, karena pengelola jalan juga kalau tidak merawat fasilitas jalan menimbulkan kecelakaan, itu pun kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia, maka prinsip hidup, hak hidup di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28A ini bisa diterapkan. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, kejahatan korporat harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak hidup yang harus dituntut dengan hukum yang lebih tinggi dan lebih adil. Kejahatan korporat yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak hanya kepada pengemudi, tetapi juga kepada perusahaan atau pengelola jalan yang terlibat. Jadi kesimpulannya dalam hal ini, melalui perpaduan antara prinsip lex spesialis Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan lex superior derogat legi inferiori Undang-Undang Dasar 1945, kita dapat mengatasi kekosongan hukum yang ada dan memastikan bahwa perlindungan terhadap hak hidup warga negara yang ada di jalan dijalankan dengan lebih efektif. Kejahatan korporat yang melibatkan kelalaian dalam pengelolaan angkutan atau pengelolaan jalan harus diusut tuntas dan dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum perlu menggali lebih dalam mengenai peran perusahaan angkutan dan pengelola jalan dalam kecelakaan yang melibatkan hilangnya nyawa manusia, sesuai dengan prinsip dasar hak hidup yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Salus Populi Suprema Leg Esto. Keselamatan, kesejahteraan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Baik, saya Edi Susendi, advokat lalu lintas angkutan jalan. Sekian dan terima kasih.